Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai MC dan moderator. Saya Firda Mizani. Dan adapun rekan-rekan saya yaitu Halo Kak, di sini perkenalkan nama aku Celia Sonapuwijaya dan di sini aku agak bungsu ya. Aku dari angkatan 2022. Salam kenal Kak. Salam kenal. Halo Kak Bella, kenalin nama aku Rintam Pratama dari angkatan 21. Salam kenal ya Kak. Halo Kak Bella, perkenalkan saya Fikri Zenin Fatma. Sebelumnya kita udah ketemu. Salam kenal juga Kak. Halo Kak Bella, aku Jelita Salsabila Majid Trijaya, aku dari HI Angkatan 21. Salam kenal. Oke, mungkin kita langsung aja ya intinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Bella Ananda Putri, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan juga rekan-rekan saya yang telah hadir dan menyempatkan waktunya di malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Kak, selamat datang di Project Best Learning melalui wawancara ini dengan topik European Neighborhood Policy atau ENP. Adapun proyek ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah studi kawasan Eropa, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Oke, baik, sebelumnya sesi wawancara kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firda Mizani dari jurusan Hubungan Internasional selaku moderator pada malam hari ini. Dan hari ini saya juga bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Rintan, ada Vika, ada Sally, dan ada Jelita. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, dan tentunya kita perlu mengenal narasumber kita pada malam hari ini ya. Ibaratnya ada pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita sambut nih Kak Bella Ananda Putri Suryandari. Oke, halo Kak Bella. Halo Vida, salam kenal ya semuanya buat Firda Kak. Firda ya. Maaf ya, Iya. salah. Selamat malam Kak. Apa kabarnya Kak? Sebelumnya salam kenal semuanya buat yang belum pernah ketemu dan baru pertama kali bertemu. Kenalin, aku Bella. Aku memiliki pengalaman dalam bidang Eropa dan Amerika, dan juga sekarang aku juga sedang mempelajari lebih lanjut mengenai studi-studi tentang Eropa dan juga tentang Amerika. Oke, nah jadi kita akan menampilin dan membacakan CV Kak Bella dulu ya. Boleh operator dipersiapkan terlebih dahulu. Pernah belajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Beliau juga merupakan seorang mahasiswa itu pernah experience Amerika dan Eropa itu kayak itu boleh nggak dijelasin apa tuh maksudnya? Kakak mungkin ikut internship atau ikut kayak international expo-nya? Kebetulan untuk yang studi Amerika ini, aku pernah mengikuti internship di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan juga aku juga pernah menjadi panitia di dalam bisnis forum internasional, di mana sebetulnya ini nggak cuma hanya Amerika aja, tapi juga pernah
secara nggak langsung itu berinteraksi dengan beberapa delegasi dari Eropa dan juga beberapa perusahaan yang memang Kemlu itu mengadakan kerjasama dengan Eropa begitu. Oke, keren banget ya. Kak Bella juga sekarang tinggal di DKI Jakarta dan beliau juga banyak sekali pengalaman beliau, yaitu ada Ministry of Foreign Affairs on the Republic of Indonesia dan Indonesia Latin Amerika dan the Caribbean, INA Business Forum dan Komite 14 Interparliamentary Union. Dan itu juga termasuk semua pengalaman Kak Bella. Dan Kak Bella juga mempunyai skill yaitu dalam bidang project management, research, analysis skill, legal writing, international relation, communication, dan public relation. Oke. Banyak sekali ya prestasi dan pengalaman Kak Bella selama kuliah. Jadi kami nggak sabar nih untuk menyerap ilmu dan wawasan baru terkait topik kita pada malam hari ini, yaitu European Neighborhood Policy atau ENP. Jadi tanpa berlama-lama ya Kak, kita langsung saja nih untuk sesi wawancaranya. Dimulai pertanyaan pertama, yaitu apa sih Kak European Neighborhood Policy dan ENP ini? Oke, mengenai sebelumnya terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mengenai pertanyaan yang pertama, apa itu ENP dan awalnya dari mana sih muncul adanya ENP itu? Jadi Uni Eropa itu seperti yang kita tahu, dia itu merupakan sebagai organisasi internasional yang dimana memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Ukraine atau Ukraina. Nah, kita tahu sendiri juga bahwasannya di Ukraina itu sedang berlangsung konflik dan sering banget terjadi konflik dengan Rusia gitu ya. Dalam menyikapi situasi tersebut, perlu adanya nih Uni Eropa harus mempunyai tanggung jawab yang dimana dia sebagai organisasi internasional tentunya dia harus merespon konflik tersebut dan maka Uni Eropa ini menginisiasi atau mengeluarkan suatu kebijakan khusus yang diatur dalam European Neighborhood Policy. Nah, ENP ini merupakan kebijakan luar negeri yang dikhususkan untuk meningkatkan perkembangan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di lingkungan Uni Eropa. Begitu kurang lebih. Oke, jadi itulah teman-teman ya. Jadi European Neighbor ini termasuk dalam ruang lingkup internasional juga ya, gitu ya Kak. Jadi kira-kira ENP ini bergerak di sektor apa aja Kak? Untuk sektornya sendiri sebenarnya semakin lama itu semakin berkembang. Namun pada umumnya terdapat 3 sektor atau prioritas utama yang dilibatkan oleh ENP ini sendiri. Yang pertama itu ada sektor pembangunan ekonomi untuk stabilisasi. Dalam sektor ini, Uni Eropa atau ENP ini melakukan peningkatan kerjasama dan integrasi ekonomi antar negara-negara tetangganya. Kemudian Uni Eropa dan ENP ini melakukan fasilitas perdagangan dan investasi untuk meningkatkan keuntungan antara negara Uni Eropa dan negara tetangganya. Kemudian Uni Eropa ini juga mendukung reformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya di sektor yang kedua, ENP ini dia itu memprioritaskan pada sektor keamanan. Nah, sektor keamanan ini dilakukan dengan melalui apa saja sih? Sebenarnya sektor keamanan ini Uni Eropa berusaha untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam masalah keamanan dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Kemudian Uni Eropa juga berusaha untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan dan penegakan hukum. Kemudian Uni Eropa atau ENP ini juga mendukung reformasi peradilan dan memerangi kejahatan terorganisir. Dan yang sektor yang ketiga itu ada sektor migrasi dan mobilitas.
di mana Uni Eropa ini membantu mempromosikan kontrak antar masyarakat dan pertukaran budaya. Kemudian Uni Eropa juga memfasilitasi liberalisasi visa dan pengurangan hambatan mobilitas. Dan yang terakhir, Uni Eropa juga berkolaborasi dalam inisiatif pendidikan dan penelitian. Sektor-sektor lain atau aspek-aspek lain yang menjadi prioritas INP kemudian, tapi bukan prioritas utama ya ini. Itu ada sektor kerjasama energi, ada sektor iklim, kemudian transportasi, dan lain-lain. Pokoknya itu semakin lama semakin berkembang, dan memang bukan hanya 3 prioritas itu aja, namun bisa aja mereka tuh terus menambah gitu seiring waktu. Begitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi INP ini bergerak di sektor keamanan, sektor migrasi dan mobilitas, dan kerjasama energi serta transportasi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Bisa bisa kasih kami contoh nggak Kak, bagaimana pergerakan INP ini atau contoh keterlibatan INP dari sektor-sektor yang Kakak sebutkan tadi? Oke, untuk keterlibatannya sendiri, kalau dari bidang pembangunan dan untuk stabilisasi, INP ini melakukan mendorong adanya perjanjian yang dinamakan perjanjian Deep and Comprehensive Free Trade Areas. Nah, itu apa sih itu? Perjanjian itu apa gitu? Perjanjian ini adalah perjanjian antara Uni Eropa dan Ukraina, di mana dalam perjanjian tersebut melakukan kebijakan dengan cara penghapusan tarif dan hambatan perdagangan serta konvergensi regulasi dan standar. Contohnya di negara Moldova, mereka itu sudah melakukan menerapkan penghapusan tarif dan hambatan perdagangan. Nah, Deep and Comprehensive Free Trade Area ini juga memberikan akses pasar ke Uni Eropa bagi produk Moldova dengan menghapus atau mengurangi tarif perdagangan. Hal tersebut tentunya akan membuka peluang baru bagi pelaku usaha-usaha lokal di Moldova. Selanjutnya, dari sektor pembangunan ekonomi, NIP ini melakukan kebijakannya dengan memajukan investasi dan pengembangan infrastruktur, di mana INP ini melakukan keterlibatannya melalui pemberian insentif, peningkatan akses ke sumber daya finansial, dan investasi terhadap proyek-proyek baru. Dan yang terakhir, pada sektor pembangunan ekonomi, INP ini mengembangkan sektor swasta dan UMKM. Nah, dalam keterlibatan seperti ini, INP juga berusaha untuk meningkatkan pelatihan, pendanaan, kemudian penyediaan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas, dan tentunya juga untuk meningkatkan daya saing UMKM. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh INP di negara Moldova gitu. Nah, selanjutnya pada sektor yang kedua itu sektor keamanan. INP ini melakukan keterlibatannya melalui beberapa aspek. Yang pertama ada dialog keamanan. Uni Eropa dan negara-negara anggota mendukung integrasi teritorial Ukraina. Dan INP ini tentunya mengutuk keras terhadap tindakan atau perbuatan dari Rusia. Hal ini mencerminkan adanya pendekatan diplomatik dan politik INP untuk mempromosikan kedamaian dan keamanan. Selanjutnya, aspek yang kedua itu ada kerjasama anti-terorisme. Dalam aspek ini, upaya yang dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi untuk melawan terorisme. Kemudian, aspek yang ketiga ada manajemen perbatasan dan keamanan tradisional. Dalam keterlibatan INP ini, mencakup kerjasama dalam mencegah perdagangan ilegal, penyelundupan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu di sektor migrasi dan mobilitas. Dapat dilihat bahwa keterlibatan NIP di Georgia
yang dimana menjadi negara penerima migrasi dan mobilitas melalui beberapa aspek. Yang pertama itu adanya visa liberalisasi dan kemudahan perjalanan. INP dalam hal ini dapat meningkatkan mobilitas warga negara dan mendorong pertukaran antar masyarakat termasuk di negara-negara tetangganya. Yang kedua ada perlindungan hak migran di sektor migrasi dan mobilitas. INP juga melakukan keterlibatannya melalui aspek HAM, kondisi kerja yang adil, dan perlakuan yang layak terhadap migran. Yang ketiga, ada pemberantasan perdagangan manusia. Keterlibatan NEP ini dilakukan untuk tujuan melawan kejahatan, migrasi ilegal, dan eksploitasi manusia. Selain tadi ada aspek perdagangan manusia, kemudian ada aspek perlindungan hak-hak migran, dan ada aspek visa. Aspek lainnya ada kerjasama dalam penanganan migrasi untuk perlindungan pengungsi dan imigrasi ilegal, serta pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk menyediakan layanan yang memadai. Dan ada kerjasama-kerjasama lainnya, dan itu banyak sih contoh kerjasamanya. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Jadi INP ini lebih fokusnya kayaknya bergerak di sektor pembangunan ekonomi ya, karena dia berpengaruh banget untuk memajukan ekonomi maupun infrastruktur dan daya saing INP tersebut gitu teman-teman. Mungkin kita selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Jadi seperti yang kita ketahui ini, Uni Eropa juga ada untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan jalan dari politik, keuangan, dan sektor-sektor lainnya yang berhubungan dengan keberlangsungan Eropa. Kira-kira beda dari Uni Eropa dan INP ini apa aja ya Kak? Gitu. Oke, jadi perbedaan yang terlihat itu dari segi lembaga dan segi hukum yang mengatur. Kalau Uni Eropa itu sebetulnya adalah persatuan politik dan ekonomi yang dimana dia itu terdiri dari 27 negara Eropa yang beroperasi sebagai organisasi supranasional dengan lembaganya sendiri seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa, serta Bank Sentral juga, Bank Sentral. Nah, di dalam Uni Eropa tersebut memiliki kerangka hukum yang mengatur hubungan antar negara, anggota, warga negaranya, dan lembaga-lembaga Uni Eropa. Sedangkan INP itu apa? INP itu merupakan kebijakan hubungan luar negeri yang diterapkan oleh Uni Eropa. Jadi, INP ini merupakan inisiasi dari si Uni Eropa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia untuk menjaga stabilitas antara negara-negara di sekitar kawasan Uni Eropa. Dan Uni Eropa ini kalau kita lihat dia itu memiliki fokus dengan lembaganya sendiri, sedangkan INP ini ditujukan kepada negara yang berbatasan dengan Uni Eropa. INP ini juga tidak menawarkan prospek keanggotaan Uni Eropa. Jadi INP ini hanya berfokus kepada pembangunan kemitraan yang kooperatif dan menjaga stabilitas antar kawasannya, begitu. Oke, mungkin berakhirnya pertanyaan yang terakhir, berakhir juga kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum itu kita ada tanya jawab nih bagi kalian yang belum mengerti atau masih ada yang ganjel gitu ya, yang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja raise hand ya. Untuk nanti pertanyaannya langsung aja kelempar ke Kak Bella. Oke, boleh teman-teman untuk raise hand. Kayaknya masih mikir ya, Kak. Masih mencerna dulu apa nih yang mau ditanyakan Ada gitu. teman-teman tanya, itu kayaknya udah ada tuh yang nanya. Oke, ini Sally boleh dipersilahkan untuk bertanya. Oke, halo Kak, selamat malam.
Kita kan lagi ngebahas ENP ya. Terus ada juga tentang Uni Eropa. Aku ada pertanyaan nih Kak. Kan seperti yang kita tahu kan baru-baru ini kan kayak terjadi invasi antara Rusia terhadap Ukraina gitu kan. Lalu apakah INP ini ikut terlibat gitu Kak? Apakah ikut turun tangan dalam menangani kasus Rusia Ukraina ini? Dan kira-kira tuh INP tuh kalau seandainya emang turun ya Kak, itu tuh dia ngapain? Bagaimana bentuk keterlibatan dari INP terhadap isu perang ini? Itu aja Kak. Oke, pertanyaannya bagus banget. Kenapa, bagaimana bentuk keterlibatan yang dilakukan INP dalam invasi Rusia ke Ukraina gitu ya. Jadi sebetulnya INP ini tidak terlibat secara langsung, namun keterlibatannya tersebut itu melalui Uni Eropa. Walaupun INP ini bukan merupakan alat untuk menangani konflik militer secara langsung, namun konflik yang terjadi di Ukraina memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan Uni Eropa dengan Rusia. Oleh sebab itu, karena adanya konflik yang terjadi, INP ini berperan dalam bentuk pendekatan Uni Eropa terhadap negara-negara tetangganya. Uni Eropa menanggapi tindakan Rusia di Ukraina melalui kombinasi upaya diplomatik, sanksi ekonomi, dan dukungan untuk Ukraina sendiri, seperti melalui dukungan reformasi Ukraina dari Eropa, memberikan bantuan keuangan, dan keterlibatan dalam inisiatif diplomatik untuk menemukan resolusi damai atas terjadinya konflik tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya bukan INP itu sendiri yang terlibat, namun INP ini melalui Uni Eropa gitu. Jadi keterlibatannya sendiri ini karena kan INP ini kan hanya yaitu membuat kebijakan gitu loh, membuat kebijakan atau menjalin hubungan yang strategis antara Uni Eropa dan negara-negara tetangganya. Jadi yang memang melakukan lembaga antar lembaga yaitu Uni Eropa dan lembaga lainnya gitu. Oke, gimana nih Sally udah puas dan udah memahamin belum apa yang udah dijawab oleh Kak Bella tadi? Dari aku sangat mengerti Kak. Itu udah jadi pertanyaan di kepala aku selama ini. Oke, makasih ya Kak. Oke, jadi mungkin em, kita langsung aja ke kegiatan terakhir, yaitu dokumentasi. Untuk dokumentasinya itu akan dipandu oleh saudari kita, yaitu saudari Sally. Kepada Sally, kita persilahkan. Oke, aku lagi. Harus on cam ya, teman-teman. Jelita, boleh nggak di full face gitu ya? Jangan. Oke, mungkin untuk gaya pertama boleh ya. Kita ada 3 gaya ya kakak-kakak sekalian. Yang pertama mungkin bisa gaya bebas dulu. Oke, gaya formal aja dulu pertama ya. 1, Oke. 2, 3. Oke, gaya kedua bebas bisa. Kedua di. Oke. Yang ketiga gimana nih? Ada Yang ini ketiga nggak kayak kita? gini Kita bisa kelompok berapa untuk sih? HI Unsri ya. Untuk HI Unsri begini ya. Oke, boleh. Kayak gini Begini. Kak, kami ada yang namanya Gini. salam Unsri gitu. Hai Unsri. Oke, boleh. 1, 2. Tapi aku nggak bisa izin. Oke, gini. HI Unsri, ayo. Gini, Kak. Oke, Gimana gini kan? gini. Ah, Nah, iya gini maksudnya. oke. 1, 1, 2, 3. Oke, oke. Oke. Dokumentasinya selesai. Oh, Kembali pada moderator. oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat Kak Bella udah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk
sharing, untuk membagikan ilmu yang Kakak tahu. Karena kan kami di sini mungkin minim ilmu ya, Kak. Karena kami juga butuh banget nih orang yang pas untuk berbagi ilmunya kepada kami. Mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Kak Bella yang udah mau nih, udah mau buat jadi narasumber kami pada malam hari ini. Oke, mungkin itu aja Kak dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Kak Bella sekali lagi ya. Terima kasih Terima kasih juga teman-teman. teman-teman semuanya. Audio Jungle.